Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Baik, puji Tuhan. Hari ini bertepatan Bapak Gembala sedang berada di luar dan Bapak Gembala merekomendasikan untuk saya bisa berdiri di Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Tidak mengurangi apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita buka bersama-sama firman Tuhan yang sudah saya siapkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada pada ayat yang pasal yang terakhir, maksud saya kita baca ayat yang kedua dan ketiga bersama-sama. Saya menunggu sampai kita semua menemukan ayat ini. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Yudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sensugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Diberkatilah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam perenungan kita bersama pada pagi hari ini, saya mengangkat satu judul atau satu tema dari firman ini, yaitu mengejar perkenanan Tuhan. Hidup di dunia ini harus punya tujuan. Tujuan kita hanya untuk menemukan, mendapatkan, dan memastikan bahwa kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama, ada berapa personal di sana yang dirangkum dalam bacaan kita. Yang pertama ada Yudia. Yang kedua ada Sintike. Yang ketiga ada Rasul Paulus sendiri. Dan ada Sensugos, teman yang setia daripada Rasul Paulus. Dan yang terakhir ada Clemens dan kawan-kawan, teman sekerja, teman sekelompok di dalam mengabarkan Injil. Nah, sebelum saya mulai membahas firman ini, saya mau memberikan satu profil daripada Yudia dan Sintike ini. Alkitab menulis di sini bahwa Yudia dan Sintike mereka bersama-sama di dalam kelompok daripada Rasul Paulus di dalam mengabarkan Injil. Di banyak kota dan di banyak tempat. Dan pagi hari ini kita akan khusus membahas tentang jemaat di Filipi. Yudia dan Sintike adalah dua wanita tangguh. Alkitab tidak menulis mereka wanita, tetapi banyak ahli Alkitab mengatakan dan menemukan bahwa mereka itu adalah wanita-wanita tangguh. Karena di dalam terjemahan bahasa Yunaninya dikatakan mereka itu adalah wanita. Dan mereka adalah wanita-wanita tangguh sekali lagi yang bersama-sama Rasul Paulus berjuang mengabarkan Injil Kristus. Nah, dari ayat yang sudah kita baca, Rasul Paulus mengawali dengan kata Yudea
kunasehati. Sintike, kunasehati. Tentu di antara kita ada yang bertanya, ada apa dengan Yudia dan Yuntike sehingga perlu Rasul Paulus ini memberi nasihat? Ada apa? Nanti kita akan sampai di sana. Kalau kita teliti membaca firman ini, rupanya hubungan personal antara Yudia dan Sintike ini sedang tidak baik-baik saja. Walaupun kenyataan dan faktanya mereka sama-sama melayani Tuhan. Fakta dan kenyataannya mereka sama-sama berjuang. Alkitab menulis berjuang. Tadi saya sudah awali bahwa kita hidup ini punya tujuan. Dan perjuangan itu tentu punya tujuan. Sesuai dengan moto kita GCC, bahwa kita memikul, mengembang tanggung jawab sebagai pribadi-pribadi yang mengerti amanat agung dan harus melaksanakannya. Dan itulah tujuannya. Saya tadi katakan ada apa dengan Yudia dan Sintike sehingga Rasul Paulus perlu, sangat perlu untuk menasihati. Rupanya hubungan personal antara mereka berdua tidak baik-baik saja. Apa gerangan yang tidak baik-baik yang sedang dialami kedua wanita ini? Alkitab menulis mereka supaya sehati sepikir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehati dan sepikir menjadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Rasul Paulus secara khusus mau menasehati Yudia dan Sintike tentang mereka yang kehilangan sehati dan sepikir, kehilangan rasa untuk sama-sama sehati dan sepikir, walaupun faktanya tubuh mereka, keberadaan mereka sedang bersama-sama, tapi hati dan pikiran mereka tidak bersama-sama. Ini penting kita renungkan bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Ini pertanyaan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di antara kita atau kita semua, bisa saja dalam banyak hal kita boleh berbeda pendapat. Di dalam banyak hal, kita boleh kehilangan segala sesuatu. Tapi satu hal yang sangat prinsip dalam hidup ini, kita tidak boleh kehilangan yang namanya sehati dan sepikir. Yang setuju, sepakat, boleh katakan amin. Sehati dan sepikir ini jangan sampai menjadi barang langka di dalam kita menjalani hidup ini. Tidak sehati dan tidak sepikir di antara Yudia dan Sintike ini. Kalau saya boleh mengambil satu kata untuk mempersamakan, menyinonimkan kedua kata ini, yaitu mereka ada konflik. Ada masalah. Sehingga Rasul Paulus perlu berbicara ini dengan tegas kepada orang dua ini. Bahkan Rasul Paulus meminta tolong kepada sahabatnya yang setia, kata firman Tuhan,
Sinsugos untuk bisa menolong, memberi nasihat juga kepada kedua wanita ini. Sekali lagi kita boleh berselisih di dalam banyak hal, tetapi kita harus sepaham, sepikir, sehati di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam satu firman-Nya, aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya Rasul Paulus melayani bersama rekan-rekannya, dan Rasul Paulus di sana bertindak sebagai mentornya, punya tujuan yang pasti di dalam pekerjaan pelayanannya. Saya bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa tujuan. Satu ketika saya menemukan pasangan suami istri. Ini bisa terjadi juga di dalam kehidupan rumah tangga, suami istri misalnya. Saya boleh ambil contoh Pak Warsono ya. Bisa Pak, permisi? Saya ambil contoh, bisa? Satu ketika saya berjalan, bertemu dengan Pak Warsono dan Ibu. Saya bertanya, pada mau kemana? Serempak mereka menjawab, Bapak dan Ibu. Yang Ibu menjawab, mau ibadah Pak. Pak Warsono menjawab, enggak pasti. Enggak tahu tujuan, enggak punya tujuan. Ini tidak sehati dan sepikir. Bisa dibayangkan kedua jawaban ini bisa membawa kedua Bapak dan Ibu ini kemana? Mungkin bersama-sama berada di satu gedung, satu tempat yang sama, satu waktu yang sama. Tetapi tidak sehati dan sepikir. Ini sangat berbahaya. Dan kita tahu banyak kegagalan, kehancuran terjadi di dalam rumah tangga yang tidak sehati dan sepikir. Demikian juga dengan anak-anak dan keluarga yang lain. Mungkin suatu saat putra-putri dari Pak Warsono ini menyelesaikan pendidikan, katakanlah SMA, mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak sehati saya pikir di dalam keluarga. Yang anak ditanya mau melanjutkan kemana? Saya mau ke kedokteran. Si ibu ditanya mau kemana? Anak ini kuliah. Ibu Warsono menjawab, kayaknya dia mau sekolah di penerbangan. Jadi pilot, kan keren. Bisa tahu mana-mana. Gitu. Kepada Pak Warsono menjawabnya, lebih baik anak kita jadi politikus saja, kan uangnya banyak. Tidak sehati dan sepikir. Bisa hancur. Tujuannya enggak jelas. Demikian juga terjadi di dalam pelayanan dan gereja. Kalau kita kehilangan kata sehati, sepikir ini, mau dibawa kemana gereja itu? Pelayanan menjadi kabur, pelayanan menjadi tidak punya arah, tidak punya tujuan yang pasti. Juga terjadi di dalam pemerintahan dan negara. Kalau eksekutif, yudikatif, dan legislatif tidak sepaham, tidak sehati sepikir, negara akan hancur. Negara tidak akan punya tujuan.
Dan sebab itu sangat-sangat penting. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sehati dan sepikir. Apakah itu penting? Sangat-sangat penting. Kalau saya boleh katakan, sehati dan sepikir ini menjadi satu doktrin di dalam kekristenan kita. Mutlak itu harus ada di dalam kehidupan kita. Lebih khusus di dalam pelayanan dan gereja. Pelayanan dan gereja bisa tidak maksimal kalau di dalam pelayanan dan gereja itu sendiri tidak terjalin sehati dan sepikir ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehati dan sepikir harus berjalan paralel bersama-sama dan harus menjadi tujuan di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita bergereja, dalam kita berkomunitas seperti ini. Kembali kepada bacaan kita. Yudia dan Sintike. Mereka sama-sama berjuang, sama-sama bekerja untuk memajukan pelayanan yang digembalakan, katakanlah, oleh Rasul Paulus. Seperti itu. Tapi di antara mereka sedang tidak baik-baik saja, sedang terjadi pertikaian. Yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertutur kata, tidak saling bertegur sapa. Dan ini sangat tidak baik. Dan saya tadi katakan kalau ini terjadi di dalam lingkungan pelayanan dan gereja, mungkin juga bisa terjadi di tempat ini. Dan ini sangat berbahaya. Saya ambil contoh. Misalnya saya dengan Pak John, misalnya Pak John ya, tidak sehati sepikir. Ada teman-teman yang lain mendukung saya. Tetapi ada juga teman-teman yang lain mendukung Pak John. Apa yang terjadi? Gereja terbelah menjadi dua bagian atau dua kelompok. Yang satu suka Pak Martin, yang satu bela Pak John. Betul? Betul? Dan kita harus hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan lingkungan pelayanan kita, di dalam gereja kita. Yang punya moto jelas, yaitu amanat agung. Menjangkau jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya demi kerajaan surga, demi kepentingan Tuhan, bukan demi kepentingan gembala, bukan demi kepentingan orang-orang tertentu di dalam gereja. Kita harus pahami ini. Satu hal, kita harus punya tujuan yang jelas dalam Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Kalau sudah mulai ada yang tidak cocok satu dengan yang lainnya, kita dengar nasihat Rasul Paulus. Banyak surat-surat Rasul Paulus yang ditulis di dalam Alkitab, semuanya mengandung nasihat, semuanya mengandung arahan. Dan kita akan sampai di sana. Hanya ada satu kepentingan, yaitu Tuhan Yesus ditinggikan. Amin. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 12:32 berkata, di mana Yesus ditinggikan namanya, dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Kalau dalam pelayanan saja kita kelihatannya, tampaknya, nama ditinggikan, nama Yesus ditinggikan, tetapi tidak ada kesatuan hati, maka sia-sia perjuangan kita.
sia-sia moto dan slogan yang disampaikan oleh Bapak Gembala dari mimbar ini setiap minggu. Hanya ada satu target di dalam kita, yaitu jangkau jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada kerajaan surga. Hanya ada satu tujuan kita bersama, yaitu surga dan mulia, tujuan kita. Nah, dari begitu banyak dampak dan akibat yang muncul karena tidak sehati sepikir ini, maka Rasul Paulus merasa perlu, sekali lagi merasa perlu dan sangat perlu untuk memberi nasihat buat Yudia dan Sintike. Apa saja nasihat dari Rasul Paulus? Yang pertama, perhatikan, yang pertama yaitu bersatu. Katakan bersama saya, bersatu. Begitu pentingkah persatuan ini? Mazmur 133 berkata, persekutuan, kerukunan orang benar itu diberkati Tuhan. Mungkin kita perlu baca satu ayat 1 Korintus pasal yang pertama. Kita buka bersama-sama. Ya. Ini Rasul Paulus punya nasihat yang sangat baik sekali. Dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati dan sepikir. Saya pikir ayat ini cukup jelas. Mau diterjemahkan dengan cara apapun, ini sudah sangat jelas buat kita. Tidak sehati dan tidak sepikir merupakan barang yang tabu harus ada di gereja. Tidak bisa tidak. Singkirkan itu, tanggalkan itu, buang itu jauh-jauh. Jangan dilakukan, terpikirkan saja jangan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dua perkara ini sudah hambar, sudah dingin, enggak punya rasa lagi. Sehati dan sepikir ini sudah enggak punya rasa lagi. Saya enggak bisa bayangkan. Saya tadi kasih contoh di dalam keluarga, di dalam bernegara. Saya pikir saudara juga sepakat dengan saya. Bahwa tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita kehilangan dua kata ini. Sehati dan sepikir. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Perselisihan ini mungkin bisa dikasih dinding atau pembatas yang sebenarnya tidak bisa terekspos keluar. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu. Rasul Paulus ini mendengar bisik-bisik tetangga. Lus, saya singkat Paulus, jemaatmu loh, orang-orang yang bersama-samamu loh,
nampaknya nggak sinkron itu. Ketoknya berjalan bersama-sama, tapi di antara mereka tidak sehati sepikir. Perhatikan Lus, perlu diambil tindakan itu, supaya pelayananmu jangan hancur. Mungkin seperti itu, kata-kata dari keluargaku. Itu tidak tertulis dalam Alkitab, tapi saya menginterpretasikan. Kurang lebihnya seperti itu. Apa perlu di dalam satu gereja, gembala harus tahu dari orang luar tentang ada satu perselisihan, percecokan di dalam keluarga gereja? Apa harus demikian? Orang di sini mengatakan amit-amit jabang bayi, jangan sampai itu terjadi. Kalau kita sudah mendapat info dari luar, berarti keadaan di dalam rumah tangga kita sudah tersebar kemana-mana. Dan apakah itu baik? Saya percaya saudara dengan saya sepakat, itu sangat merugikan kita. Sangat menghambat pekabaran Injil kita. Sangat menghambat pertumbuhan gereja kita. Penting dipikirkan ini. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang pertama, bersatu. Katakan sekali lagi dengan saya bersama-sama, bersatu. Kurang keras jemaat GCC, bersatu. Amin. Ini sangat penting. Bersatu. Orang luar sana berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, hancur, berantakan, berkeping-keping. Nasihat Rasul Paulus yang kedua. Saling mengasihi. Ini berbicara tentang ciri kekristenan. Ciri kekristenan itu ada persatuan, ada kesatuan hati. Saya ingat satu moto gereja, bukan di sini. Motonya begini, mungkin banyak di antara kita tahu ini. Kesatuan hati. Lanjut, Pak Warsono ketawa-ketawa ini. Memenangkan jiwa dan mengabarkan Injil, betul ya? Seperti itu. Kita sama-sama mungkin pernah belajar di sana. Oleh sebab itu saling mengasihi. Ini ciri kita. Harus melekat kuat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita perlu lihat satu ayat Roma pasal 12. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita ini terlalu pandai untuk berpura-pura, berkamuflase. Nampaknya tidak sedang terjadi sesuatu. Tapi saya mau katakan ini. Ini kita harus peduli dengan kondisi ini. Kita semua harus peduli. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apa itu yang baik? Tidak perlu diterjemahkan. Kita semua tahu yang baik itu apa yang harus kita kerjakan. Yang baik itu apa yang harus ada di dalam gereja. Yang baik itu apa yang harus kita lakukan di dalam pekebaran Injil. Di dalam mengemban amanat agung. Kita tahu itu yang baik. Selanjutnya ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
kita mesti soft menghadapi ini. Jangan keraskan hatimu. Saya ini sebetulnya merenung cukup dalam tentang Filipi pasal 4 ini. Tentang sesuatu yang terjadi antara Yudea dan Sintika ini. Hampir saja saya tuh keliru. Masa mungkin itu bisa terjadi dalam kekristenan kita? Padahal kita tahu persis, kita dibesarkan, kita bertumbuh di dalam saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling menyapa. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Kalau tidak sehati sepikir terjadi di luar sana, no problem. Itu bukan urusan kita. Tapi terjadi di dalam pelayanan, saudaraku. Yudea dan Sintike. Bahkan dikatakan mereka itu berjuang bersama-sama Rasul Paulus. Kok bisa terjadi? Halo? Sekali lagi amit-amit jangan terjadi di tempat kita. Jangan terjadi. Satu ayat lagi ditambahkan untuk poin yang kedua. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Coba saudara renungkan kata-kata ini. Dan saling mengampuni. Tidak suka mengampuni kok disimpan. Pak Rudi bilang itu sampah. Pak Rudi kita ini. Yang begitu-begitu itu sampah. Sampah kok disimpan tuh. Dan Alkitab menulis kita tuh sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Allah saja sudah mengampuni di dalam Kristus Yesus kepada kita sekalian, masihkah kita saling bertikai, saling ada konflik, saling ada curiga, masih saja ada saling kepura-puraan, nampaknya bertegur sapa, nampaknya bersalaman, salam, apa kabar? Tapi hati kita penuh duri. Hati kita tidak tulus mengatakannya. Bibir dan hati kita tidak sinkron mengatakan itu. Haleluya. Ya, kita sampai kepada poin yang ketiga, nasihat daripada Rasul Paulus. Hidup rendah hati. Ini paling sulit, rendah hati ini paling sulit. Dan sangat-sangat sulit untuk kita kerjakan. Masa mau kita nih memposisikan diri rendah? Ya enggak lah ya. Kita ini kan anak raja, bawa-bawa firman Tuhan untuk menutupi semuanya ini. Enggak bisa seperti itu. Hidup rendah hati. Suka mengalah. Bisa kita lakukan itu? Mengalah satu dengan yang lainnya. Walaupun aku harus mengorbankan kepentinganku, asal Bapa di surga senang. Asal teman kita, teman seperjuangan kita tidak terluka, tidak kecewa.
Kadang-kadang kita ini tidak sadar loh. Atau mungkin dengan sengaja melakukan itu, melukai teman sendiri. Kita tahu itu tidak boleh, tapi kok yuk dilakukan. Gitu. Kita ngerti banyak firman Tuhan. Tapi kok itu dihidupi di dalam hal yang tidak cocok dengan apa yang kita tahu itu. Bagaimana dengan kita? Halo jemaat GCC. Ini penting kita mengerti Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa rekan juga mengelus dada. Kok iso ya? Hidup rendah hati. Satu ayat kita buka Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu, garis bawahi kata selalu, rendah hati dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perlu ditunjukkan. Perlu dikasih lihat. Bahwa kita ini betul-betul tulus, rendah hati. Tidak pura-pura seperti yang tadi. Saya katakan rendah hati itu sangat sulit. Tetapi bukan tidak mungkin bisa kita lakukan. Apa sih ruginya rendah hati? Tidak merobek kantong kita, tidak mengambil sesuatu dari harga diri kita, pun tidak melukai kita, tidak merasa kita terluka. Ini semua ini rentetan daripada nasihat Rasul Paulus kepada berbagai-bagai jemaat yang dimentori sama Rasul Paulus. Terlalu banyak ayat tentang Rasul Paulus ini memberi nasihat, pengarahan, membekali dengan hal-hal baik supaya jemaat itu bertumbuh, berkembang, mencapai satu tujuan, yaitu perkenanan Allah. Dan salah satu jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus, ya jemaat Filipi ini. Tapi kok yang masih ada cacatnya, gitu. Kalau saudara baca dalam awal-awal ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, oh jemaat Filipi ini di hati Paulus itu spesial, khusus, mendapat tempat yang khusus. Dalam hal membagi-bagi, dalam hal memperhatikan satu dengan yang lainnya, dalam hal apa lagi? Persatuan dan kesatuan. Tapi kok ya ada cacatnya. Yudia dan Sintike ini loh, virus ada di tengah-tengah jemaat Filipi. Mungkin di antara mereka tidak saling mengalah. Mungkin saya interpretasikan dengan pemahaman saya. Sehingga mereka tidak sehati dan sepikir. Kita datang kepada poin yang keempat. Ada 4 poin yang saya angkat. Yang pertama bersatu, yang kedua saling mengasihi, dan yang ketiga hidup rendah hati. Yang keempat, nasihat Rasul Paulus. Tidak menganggap diri lebih penting, lebih baik dari yang lain. Ini sering kita lihat. Terjadi di mana-mana, di banyak tempat. Aku kan lebih bisa dari dia. Kenapa kok dia yang dipromosi? Aku kan lebih dulu. Dia barusan datang. Kenapa kok dia yang harus dipilih? Kenapa kok dia mendapat tempat yang spesial? Sementara saya kok gini-gini aja. Kalau merasa diri mulai lebih tinggi,
lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Sesungguhnya engkau sedang menyatakan dirimu lebih jelek dari orang itu sendiri. Saya mau kasih contoh khusus di luar daripada nasihat Rasul Paulus. Adam dan Hawa kalau saudara tahu. Pada waktu kejatuhan mereka di Taman Eden. Allah datang menemui mereka. Manusia, di manakah engkau? Aku bersembunyi karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan engkau telanjang? Apakah buah yang aku katakan itu telah kau makan? Nah, ini mulai. Manusia itu berkata, dia yang engkau tempatkan di sisiku yang memberi aku makan. Ini kan menyalahkan. Menganggap dirinya tidak bersalah. Betul? Begitu ditanya kepada wanita, wanita juga mengkonfirmasikan yang lain. Ular telah memperdayakan aku sehingga aku makan. Kalau tidak ada sehati sepikir dalam satu perkataan, satu tujuan, maka hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dan pada saat itu juga mereka terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Hubungan mereka dengan Allah terganggu karena tidak sehati dan sepikir. Betul? Ini contoh yang jelas sekali. Jadi kalau di antara kita tidak sehati sepikir, saling merendahkan, saling menyalahkan, saling merasa diri lebih daripada yang lain, hubungan kita sedang terganggu dengan Tuhan. Pikirkan itu baik-baik. Oh, ini penting, sangat-sangat penting. Dan ini berbicara tentang kesombongan, berbicara tentang keangkuhan, berbicara tentang rasa ego. Sekali lagi semua yang seperti saya sebutkan ini perlu ditanggalkan. Tidak menambah sesuatu dalam hidupmu. Justru itu sangat mengganggu pengiringan kita kepada Tuhan. Ingat sekali lagi dan berkali-kali saya katakan dari tempat ini. Bahwa bumi tempat kita berpijak ini tidak lebih baik ke depan. Apakah kita nyaman bergelut dengan tidak sehati sepikir, tidak bersama-sama, kehilangan kasih sayang satu dengan yang lain? Apakah kita nyaman menghidupi semuanya itu? Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian yang dikasihi Tuhan. Perlu kita renungkan baik-baik firman ini. Kalau saya boleh katakan tidak kebetulan saya harus menyampaikan ini. Karena saya juga hampir keliru menyikapi hal-hal atau input yang datang kepada saya. Dan saya harus mengatakan ini. Kalau saudara teliti dan mau membaca, meluangkan sedikit waktu, membaca dari Yesial pasal yang ketiga. Di sana dijelaskan secara gamblang. Kalau kita mengerti, kita tahu, kita sadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita dan kita menutup mata dan tidak memperkatakan itu, kesalahan orang itu akan jatuh, ditimpakan kepada kita. Tolong baca di rumah Yesial pasal 3, semua boleh baca. Jadi berhati-hati. Itulah alasannya saya mempersiapkan ini buat kita sekalian. Saya harap ini tidak menjadi sesuatu yang mengusik ketenangan kita. Tapi menjadi satu bahan evaluasi. Sudahkah kita berjalan di dalam satu tujuan, satu pikir, satu tujuan untuk mendapat
meraih perkenanan Tuhan itu. Empat poin ini saya bagikan kepada saudara dari nasihat-nasihat Rasul Paulus buat kita sekalian. Dan saya tambahkan satu lagi, ini di luar daripada nasihat Rasul Paulus. Tapi saya mencoba untuk menerjemahkan ini bagi kita sekalian. Menjadi poin yang kelima. Sadar akan tujuan. Kalau selama ini kita berjalan, kita beraktivitas, kita bersosialisasi tanpa tujuan, kita akan kehilangan arah. Karena tanpa tujuan itu artinya kita tidak mengerti kemana kita mau. Sadar akan tujuan juga berbicara tentang introspeksi diri, berbicara tentang perenungan. Mari kita bersama merenungkan apa yang kita kejar dalam hidup ini. Apa yang menjadi goal kita selama kita dipercayakan berada di dunia ini. Kitab Mazmur berkata umur kita ini cuma 70. Kalau kita kuat itu 80. Selebihnya kebanggaan yang sangat menyakitkan. Mungkin saya sedang menuju ke sana. Saya sudah melewati angka 70. Itu kata Alkitab kalau kuat. Dan siap-siap untuk menderita kalau lebih dari 80. Tapi saya sadar akan tujuan ini. Sesuai dengan poin yang kelima ini. Introspeksi diri. Kalau Tuhan sudah bawa saya ada di sini, tentu Tuhan akan membawa saya kepada destinasi, tujuan yang jelas. Sesuai dengan apa yang saya anut secara pribadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi kalau perlu dan harus perlu, dibuang, ditanggalkan, dilepaskan. Jangan itu nempel aja kayak perangko dalam kehidupan kita. Kesempatan melayanilah dengan baik. Agar Tuhan tetap disenangkan. Bukan untuk menyenangkan Bapak Gembala. Bukan untuk menyenangkan yang lain. Kalau untuk itu ada porsinya lain. Jangan pertebal ego. Jangan pertebal ambisi. Agar kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.